Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati Soekarno Putri bersama seluruh keluarga besar Bung Karno dan hadirin yang kami muliakan. Hari ini 21 Juni 2021 diperingati hari wafatnya Presiden Republik Indonesia pertama, tokoh proklamasi Bung Karno. Wafatnya Bung Karno sampai saat ini selalu menjadi kenangan dan jejak sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Bung Karno sebagaimana tokoh-tokoh bangsa yang lain dan kita semua, tentu sebagai manusia biasa selalu ada kekurangan dan kelebihan. Tetapi sebagai tokoh perjuangan bangsa, beliau memiliki tempat khusus yang harus kita kenang, tetapi lebih dari itu kita ikuti jejak sejarah perjuangan, pemikiran, dan langkah-langkahnya yang sangat penting, strategis, dan tiada tara untuk kepentingan bangsa dan negara. Bung Karno yang lahir pada 6 Juni 1901 dan meninggal pada 21 Juni 1970. Dalam rentang perjalanan usia beliau, 70 tahun, telah menorehkan tinta emas bagi perjalanan bangsa. Kita yang mengenang hari ini tentu bukan sekedar mengenang secara ritual, tetapi mengambil sari dan jejak langkah perjuangannya. Apa yang bisa kita petik dari jejak hidup dan perjuangan Bung Karno bagi kita semua? Pertama, Bung Karno telah memberikan contoh bagi kita sebagaimana para pendiri bangsa dan pejuang bangsa di negeri tercinta, yakni penghormatan, perjuangan, dan pengorbanan yang tanpa pamrih untuk Indonesia, baik sewaktu melawan penjajah maupun setelah Indonesia merdeka. Sampai beliau harus dibuang ke ND, ke Bengkulu, dan diasingkan ke berbagai tempat, bahkan di penjara di Bandung. Bukti nyata dari perjuangan dan pengorbanan Bung Karno. Yang kedua, kita belajar dari Bung Karno adalah sosok yang bersahaja dan mencintai rakyat kecil. Sampai akhir hayatnya, kita kenang Bung Karno tidak berlimpah harta dan materi, tetapi sejarah perjalanannya sangat mencintai rakyat kecil, lahir dan batin. Sampai konsep marhainisme adalah wujud dari pengkhidmatan, pembelaan terhadap kaum lemah yang duafa dan rakyat jelata. Dan itu harus kita buktikan saat ini dengan tindakan nyata, sebagaimana Bung Karno memberi teladan untuk kaum papa. Yang ketiga, kita belajar dari Bung Karno tentang sosok pemimpin yang cerdas, berilmu, berwawasan, dan bervisi kebangsaan yang melintas batas. Bung Karno adalah seorang pembelajar yang selalu haus ilmu
belajar pada siapapun, pada Cokro Aminoto, Kiai Dahlan, dan tokoh-tokoh lain yang menjadi rujukan dari sejarah perjalanannya di samping pada tokoh-tokoh dunia. Beliau gemar membaca dan visi kebangsaannya melampaui zamannya. Bung Karno juga sosok yang mampu mengintegrasikan keagamaan, keislaman, dan kebangsaan atau keindonesiaan. Ketika Piagam Jakarta kemudian kompromi, lalu lahir kesepakatan yang menjadi dasar dari Hari Konstitusi 18 Agustus 1945 tentang Pancasila dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, adalah bukti dari Bung Karno adalah sosok yang selalu mencari titik temu tentang agama, khususnya karena beliau Muslim, keislaman, dan keindonesiaan. Bahkan ketika mengeluarkan dekret 5 Juli 59, disebutkan Piagam Jakarta adalah menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Bung Karno betul-betul memberi teladan bahwa agama dan Islam bukanlah lawan dari keindonesiaan dan kebangsaan, tetapi satu senyawa untuk Indonesia. Yang kelima, kita belajar dari Bung Karno tentang kenegarawanan. Jiwa negarawan Bung Karno melintas batas dan melampaui segalanya. Beliau mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompoknya. Bung Karno berdialog dengan siapa saja, bahkan tetap menjalin hubungan hatta dengan mereka yang berpandangan politik yang saling bertentangan. Beliau juga menjadi sosok yang dalam saat-saat kritis menempatkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa di atas segalanya. 5 teladan ini, di samping masih banyak teladan yang lainnya, harus menjadi rujukan kita yang mengenang Bung Karno, mencintai Bung Karno, dan ingin meneruskan jejak hidup Bung Karno sebagaimana tokoh-tokoh pendiri bangsa di Republik tercinta ini. Bagaimana kita selalu berjuang tanpa pamrih, bersahaja tanpa mengupuk materi dan cinta rakyat kecil, lahir dan batin dalam tindakan nyata, menjadi orang yang cerdas, berilmu, dan bervisi yang luas, mengintegrasikan keagamaan, keislaman, dan keindonesiaan, serta tampil menjadi negarawan-negarawan untuk Indonesia yang kita cintai, kita banggakan, dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari jejak hidup tokoh besar kita yang kita cintai, Soekarno. Semoga Allah merahmatinya, memberi jalan terang dan cahaya di kuburnya, dan menempatkan Bung Karno di surga Jannatun Naim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.